Kalau berbicara tentang Imam Khomeini bahkan sebelum revolusi pecah pada tahun 1979 itu Imam Khomeini juga sudah berbicara aktif tentang masalah Palestina, dan dibuktikan setelah kemudian revolusi itu pecah. Kemudian Imam Khomeini betul-betul mengambil langkah konkret, ya, mengusir seluruh diplomat Israel dan kemudian mengganti kedutaan besar Israel di Teheran itu menjadi kedutaan besar Palestina. Dan bukan hanya itu, ya, sejak saat itu, ya, Iran menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai sesuatu yang masuk dalam konstitusi negara mereka. Jadi ini bukan sesuatu yang main-main. Ini adalah sesuatu yang fundamental bagi perjuangan rakyat Iran, ya, dengan kepemimpinan Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu taala sirrahu syarif. Dan bukan hanya itu, bahkan hampir bahkan semua poros perlawanan Palestina dan non Palestina, ya, itu semuanya punya hubungan yang baik, ya, dan dekat dengan Republik Islam Iran. Bahkan ketika kita berbicara tentang Hamas yang sekarang juga menjadi trending topik, ya, setelah Tufan Al-Aqsa atau Badai Al-Aqsa sejak 7 Oktober itu ternyata pendiri Hamas, Syekh Ahmad Yasin, ya, ada rekamannya, ada videonya ketika beliau dan para petinggi Hamas pada saat itu datang bertemu dengan pelanjut Imam Al-Khomeini, Sayyid Ali Al-Khamenei, yang sampai sekarang menjadi pemimpin spiritual tertinggi di Iran. Itu ada pertemuan dan mereka berbicara secara intens tentang Palestina, dan sebagaimana Syekh Ahmad Yasin mengatakan bahwa dia perlu dukungan dari semua negara Islam termasuk Iran, Sayyid Ali Khamenei dalam menjawab bahwa kami akan memberikan support. Dan bahkan pada pembicaraan itu Sayyid Ali Khamenei sempat mengatakan bahwa kalian akan menang. Ada janji kemenangan yang disampaikan pada saat itu, pada masa hidupnya Syahid Syekh Ahmad Yasin, sudah disampaikan, dan ini sudah menjadi sesuatu yang bisa ditonton oleh masyarakat dunia. Dan bukan hanya itu, kalau kita lihat seluruh poros perlawanan yang membantu perjuangan rakyat Palestina, Hamas, dan faksi-faksi perlawanan yang lain seperti Jihad Islam, Saroy Al-Quds, dan lain-lain itu semuanya punya hubungan erat dengan Iran. Sebut saja Hizbullah di Lebanon. Siapa yang mungkiri bahwa Hizbullah mendapatkan support yang besar dari Iran? Kemudian Ansarullah di Yaman. Siapa yang bisa memungkiri bahwa Ansarullah Yaman mendapat support dari Iran? Dan seluruh poros perlawanan yang membantu perjuangan rakyat Palestina itu punya hubungan yang erat dengan Iran. Tapi artinya bahwa fakta-fakta itu sudah seperti matahari di siang bolong, ya. Hanya orang buta atau orang sakit jiwa yang mungkin mengingkarinya sampai pada titik itu. Nah,